Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Dwi Oktavianto sebagai guru BK dan koordinator BK di SMK Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG tahap 3 guru tertentu tahun 2024 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melaksanakan kegiatan konseling individu dengan teori pendekatan kognitif behavioral terapi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan duduk di ruang konseling. Silakan. Bagaimana kabarnya hari ini untuk Melati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Melati sudah mau berjumpa dengan saya. Di sini nanti kita akan melaksanakan kegiatan konseling individu. Sebelum kita memulai kegiatan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Jadi, apa kamu sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling pada kesempatan kali ini? Siap, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih untuk Melati. Baiklah, di sesi konseling ini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya di kegiatan konseling individu ini ada beberapa asas, yakni asas kerahasiaan dan asas kekeluargaan, di mana asas itu nanti kamu sukarela menceritakan kendala apa yang kamu alami, hambatan apa yang terjadi pada diri kamu tentang masalah kamu. Yang kedua adalah tentang asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu adalah di mana nanti kita melaksanakan kegiatan konseling individu ini tidak ada orang yang tahu. Masing-masing antara saya selaku konselor dan kamu selaku klien atau selaku mahasiswa itu nanti saling menjaga kerahasiaan ini. Apakah kamu sudah paham? Paham, Pak. Oke, baik. Kalau sudah paham, mari kita akan mulai kegiatan konseling ini. Tujuan dari kegiatan pertemuan kali ini adalah untuk membantu mengatasi permasalahan kamu, karena yang sedang kamu alami khususnya tentang yang kamu alami. Kalau boleh tahu, silakan kamu mungkin menceritakan apa tentang masalah yang ada di kehidupan kamu atau pada saat di sekolah ini. Saya sering bolos karena saya lebih memilih untuk bekerja, Pak, membantu keluarga. Begitu. Bekerja di mana kalau saya boleh tahu? Di counter. Di konter. Oke. Sudah lama? Lumayan. Lumayan. Untuk orang tua sudah tahu? Berarti sudah. Tanggapan beliau bagaimana? Ya, setuju nggak setuju? Setuju nggak setuju? Pasti kan kamu bekerja kan pasti ada sebab akibat ya. Nah, kalau saya boleh tahu, kenapa kamu sering nggak masuk, terus kemudian kamu melaksanakan untuk bekerja, untuk bekerja? Karena membantu orang tua saya biar bisa membayar sekolah dan mendapatkan uang buat beli jajan. Oh, terus? Terus coba Udah. Untuk kemarin juga saya dapat laporan dari wali kelas, itu ada beberapa kendala nilai. Apakah seperti itu? iya, Mata pelajaran apa yang kamu mengalami kendala untuk kegiatan pembelajaran? bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Gurunya siapa? Udah. Bu Ida. Bahasa Bu siapa? Bu. Bu Arisma. Ya. Oh, Bu Arisma Wati. Oke. Kegiatan ini nanti setelah kita ngobrol tadi dan nanti ke depan akan berlangsung selama 30 menit. Apa kamu setuju? Setuju. Setuju. Baik. Untuk melatih di sini kita akan melaksanakan. Tujuan dari kegiatan ini nanti kamu akan menceritakan apa yang kamu alami. Tadi sudah kamu sampaikan bahwasanya kamu siap untuk berperilaku baik ke depan dan fokus untuk sekolah. Sekarang bisa kamu ceritakan sedikit tentang mengapa kamu itu
sering tidak masuk sekolah dan memilih bekerja, bagaimana? Ini jadi kamu sering tidak masuk itu karena kan memilih bekerja. Uang sakumu berapa setiap hari? 20.000. Misalkan kamu tidak bekerja itu uang sakumu berapa? Mungkin 10, 15. Terus kemudian Udah. 10 sama 15. Iya. 15. Sekitar. Jadi kamu dalam tanda kutip kurang ya untuk uang saku itu ya. Iya. Oke, sekarang kamu sering berpikir bahwasanya yang kamu lakukan itu termasuk salah ya? Atau dinilai itu kurang tepat? Iya, Kurang tepat. Iya. Lebih baik bekerja atau sekolah? Sekolah. Kenapa? Saya memilih sekolah, nanti pulang sekolah bekerja. Oke, sekarang kita coba memahami tentang apa yang kamu pikirkan ya, dan rasakan saat memutuskan untuk tidak masuk sekolah. Ketika kamu berpikir untuk tidak masuk sekolah, jelaskan pasti ada beberapa perasaan yang muncul ya. Nah itu bagaimana perasaan kamu bekerja itu? Kira-kira mikir nggak kenapa saya nggak sekolah gitu? Mikir seperti itu? Iya, mikir. Kalau dari orang tua dukung kamu sekolah atau bekerja? Sekolah. Sekolah, karena kamu baik, karena kamu seperti ini maka saya coba akan melakukan kegiatan konseling ini dengan sebaik mungkin, dan saya coba akan merubah mindset kamu bahwasanya pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif. Baik, jika saya bekerja ya, misalkan saya contoh saya sendiri ya, misalkan saya bekerja terus kemudian saya lagi sekolah, terus pada saat itu kan saya pasti akan mengalami suatu hambatan ya. Hambatan itu kan berarti saya akan kesulitan untuk mengikuti pelajaran. Kira-kira yang saya lakukan seperti apa menurut kamu? Apakah menunda bekerja setelah pulang sekolah, atau pada saat kamu hari libur bekerja? Seperti apa kira-kira? Pulang sekolah lanjut bekerja. Pulang sekolah lanjut bekerja. Oke, ketika pikiran-pikiran itu muncul, apa yang kamu rasakan? Nggak enak. Nah, enak. Kamu merasa ini ya, merasa kesulitan ya untuk mata pelajaran. Tadi kamu bilang bahasa Inggris. Nilai kamu berapa bahasa Inggris? 60-an. 60-an. Kemarin ulangan juga tidak ikut ya kamu ya? Iya. Oke. Terus nggak dimarahi sama bonus banget, dimarahi? Iya. Tuh, disuruh untuk remedi lagi. Tuh. Oke. Sekarang selain itu nanti kamu kira-kira kalau nilaimu jelek itu nanti bisa naik kelas nggak? Enggak. Enggak. Kenapa? Karena nilainya jelek. Karena nilainya jelek. Maka dari itu kamu harus melakukan nilai yang baik dengan cara fokus sekolah, belajar, dan untuk mencatat apa yang Bu Nisma sampaikan. Begitu ya? Oke. Sekarang saya tanya, tindakan yang kamu lakukan untuk itu apa? Untuk mendapatkan nilai yang baik selain belajar? Memahami. Terus kemudian mencatat pelajaran. Terus sudah gitu. Oke. Jadi kamu merasa bahwa bekerja itu adalah sebuah pilihan yang baik ya tadi ya, yang baik, sehingga kamu memutuskan untuk sering tidak masuk sekolah atau bolos dalam tanda kutip, karena kamu di catatan saya ini sudah 7 hari tidak masuk sekolah. Pada satu tes juga demikian. Nah, kamu bekerja kan pasti untuk membantu ekonomi keluarga ya, untuk mendapatkan uang jajan. Tadi kamu tidak sampaikan. Apakah kamu yakin bahwa dengan bekerja kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan? Enggak. Kenapa? Ya, karena saya bolos. Terus? Saya tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Nanti kan juga di kelas 12 kan PSG ya. Kalau kamu nanti sering nggak masuk kan otomatis terdaftar juga di PSG itu kan ya. Nah, sekarang gini Melati, apakah kamu pernah berpikir tentang masa depan, tentang keputusan ini, dampaknya seperti apa kalau kamu memilih bekerja?
pernah ya kan, kalau misalkan nih situasi yang saya contohkan situasi yang kurang baik ya, misalkan kamu butuh sekolah terus kemudian bekerja, pasti kan tidak akan menerima ijazah SMK ya. Pasti nanti kan akan pasti pakai ijazah SMP, betul kan ya? Dan nanti untuk proses karir akan menghambat, salah satunya kan harus ada ijazah SMA atau SMK gitu. Jadi kamu memahami bahwasanya untuk bekerja itu adalah pilihan yang tidak baik gitu ya. Oke, sekarang sini untuk melatih, mari kita coba lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Apakah dengan tidak masuk sekolah itu masalah ekonomi keluargamu akan terpenuhi? Tidak. Kenapa? Karena ini mungkin dari pihak orang tua merasa gaji kamu, mohon maaf, kira-kira berapa? Di kerja di mana? Di counter ya, daerah Sukodono. Oh, gajinya berapa per bulan? Di bawah 1 juta atau di bawah 1 juta? Dengan estimasi waktu jam berapa? Jam 8 sampai jam berapa? Sampai sore. Oke, dengan estimasi kamu kerja selama 8 jam per hari ya, dengan gaji di bawah 1 juta, kira-kira terpenuhi nggak untuk kebutuhan keluarga? Tidak. Oke, sekarang kamu coba tuliskan dalam jurnal. Ini saya sudah membuat jurnal cognitive behavioral terapi. Coba diisi dengan sebaik mungkin dan dengan apa yang kamu alami ya. Untuk ini kamu tuliskan pulpennya. Tuliskan sesuai kondisi yang kamu alami, begitu ya Melati ya. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu untuk disembunyikan apa yang kamu alami. Kondisinya ditulis seperti biasa ya, yang kamu alami ya. Tentang perasaan juga ditulis seperti apa yang kamu rasakan juga. Tentang perasaan kamu yang kamu rasakan, pada saat kamu untuk memilih pekerjaan, pada saat kamu untuk memilih pekerjaan. Bahkan juga tulis di biasa yang Melati ya. Bahkan juga tulis di biasa yang Melati ya. Nah ini sudah sarapan tadi. Sudah. Nanti berarti kerjanya jam berapa? Bisa masuk sekolah. Oh, pulang sekolah. Baik.
bukti yang kamu alami nanti. Kamu alami nanti. Hari ini alhamdulillah tidak ada ini ya, alhamdulillah tidak ada pekerjaan lain ya selain sekolah. Pekerjaan lain ya selain sekolah ya. Iya. Terus sesuai kriteria yang kamu alami, kondisi kamu sesuai kriteria yang kamu alami, kondisi nanti ke depan bisa berpikir positif, bisa berpikir seporsinya kamu datang ke sini, dari sekilonya kamu datang ke sini bisa berpikir positif, berpikir negatif, sehingga bisa berpikir positif. Ini tentang lembar kerja tentang KBD, lembar kerja pesanji atau LKBD, tulis nama kelas, hari sekarang kelas, tanggal, hari sekarang ada 3 pertanyaan itu bisa itu ada pertanyaan itu kamu rasakan setelah mengikuti kegiatan layanan kegiatan layanan sampai sesuai dengan sampai kasih nama. Kamu berapa bersaudara? Dua. Adiknya kelas? Adiknya kelas 2. Kelas 2. Kamu bekerja di konter, melamar melalui teman, bekerja di konter, melamar melalui teman atau dari mana? Iya, melalui Melalui teman. Dekat dari rumah. Berapa menit? Dekat dari rumah. Berapa menit sampai kamu? Dekat. Dan sampai kamu. Rasakan apa yang kamu rasakan. Nah itu bulan tulis kan, tulis kan. Setelah istirahat ini nanti waktunya siapa? Pelatih. Setelah istirahat ini nanti waktunya siapa? Pelatih. Pelajaran. Bu Yanuar. Produktif loh ya? Bu Yanuar. Produktif loh ya? Iya. Ada kendala selain bahasa Inggris yang kamu alami? Ada kendala selain bahasa Inggris yang kamu alami? Ada. Itu hanya bahasa Inggris saja ya? Hanya bahasa Inggris saja ya? Tulis sesuai yang kamu alami, tulis sesuai yang kamu sudah alami. Ini sudah ini oke. Ini bikin ini tulis oke. Ini bikin ini tulis kamu sudah ditulis namanya kan, terus kamu tentang penilaian kan, tentang penilaian.
harap nanti melatih ke depan kamu harap nanti lebih baik lagi ke depan kamu bisa untuk memilih kegiatan sekolah, untuk memilih kegiatan untuk sekolah karena gimana, apalagi kamu kelas 11 ya, apalagi kamu kan nanti kelas nanti kelas kamu kan nanti kelas 3 nanti setelah kamu kan melakukan kegiatan konseling ini, setelah kamu melakukan kegiatan konseling ini lebih baik berpikir positif dan berpikir positif dan berpikir yang lebih itu ya. Bagaimana sekarang perasaanmu itu ya setelah kita melaksanakan kegiatan konseling ini setelah kita melaksanakan kegiatan konseling ini pada kesempatan alhamdulillah lebih lega ya dari kamu bekerja sebelumnya paruh waktu atau kerja itu full paruh waktu atau separuh di counter bagian mana itu bagian penjualan di counter bagian mana itu bagian penjualan atau di bagian mana administrasinya. Oke. Administrasi itu kamu mendapatkan tadi kamu bilang dengan gaji itu kamu mendapatkan tadi kamu bilang gajinya di bawah 1 juta. Saya tanya ya lebih enak mana bekerja atau saya tanya ya lebih enak mana bekerja atau sekolah sebenarnya sekolah kenapa sekolah kenapa bekerja itu lebih sulit kenapa lebih sulit bekerja itu lebih sulit kenapa lebih sulit oh ya gitu maksudnya nggak bisa bermain dengan teman ya maksudnya nggak istirahatnya bermain dengan teman ya kalau di sekolah kan istirahatnya kalau di tempat kerja itu istirahatnya berapa kali dalam satu di tempat kerja itu istirahatnya berapa kali dalam satu sekali dari jam 8 sampai jam 3 itu istirahatnya jam kali hanya sekali jam 8 sampai jam 3 istirahatnya semua waktunya sekali saja. Kamu sudah semua waktu untuk pelajaran bahasa Inggris, untuk pelajaran bahasa Inggris, menulis beberapa. Tadi kamu sudah menulis jurnal tentang lembar tentang apa namanya, jurnal tentang situasi pemicu apa namanya. Ini sudah saya baca situasi pemicu bahasanya itu. Ini sudah saya baca bahasanya keluarga sudah betul ya. Kamu bekerja dengan pikiran otomatis kamu itu jika saya bekerja pikiran otomatis kamu itu maka saya bisa mendapatkan otomatis ekonomi maka keluarga saya bisa mendapatkan tidak naik kelas dan merasakan kamu yang takut tidak naik kelas dan mendapat setelah kita melaksanakan dan setelah kita melaksanakan kegiatan kita bahwasanya kegiatan pada saat kamu bisa bekerja bahwasanya kan solusi pada saat kamu bekerja itu kan solusinya lebih baik apa namanya lebih sekolah ketimbang apa namanya bekerja sekolah ketimbang itu ya bahasa Inggrismu itu tadi kan dapat nilai 60 bahasa Inggrismu dapat nilai 60 dapat nilai kamu udah dapat nilai 60 itu Burismu sudah berapa kali kamu udah ikut pertemuan Burismu sudah berapa kali banyak jadi Burismu banyak marah itu ya karena itu ya jadi Burismu sampai marah itu ya bahasa Inggris saya tadi udah tanyakan lagi saya tanyakan bahasa Inggris saya tadi udah tanyakan lagi saya tanyakan lagi tidak ada yang ekonomi untuk matematika ada ekonomi bahasa Arab dan lain-lain aman ya tidak ada masalah bahasa Arab dan lain-lain aman ya tidak ada masalah berarti kamu sudah bisa berpikir berarti kamu sudah bisa bahwasanya positif ya bekerja bahwasanya dan sekolah itu adalah dua aktivitas sekolah itu adalah dua aktivitas yang usiamu berapa ya 16 berarti belum 17 tahun ya berarti kamu dalam tingkat remaja berarti kamu dalam tingkat remaja usia 16 sampai 18 itu adalah wajibannya adalah 18 sampai 18 itu adalah menengah wajibannya adalah atau ke sekolah menengah tingkat atas kamu harus fokus pada sekolah yang kamu harus fokus nanti sekolah kita setelah kamu keluar dari ruangan ini kamu misalnya setelah kamu keluar dari ruangan ini kamu bisa namanya positif kedepannya seperti apa positif saya kedepannya seperti apa mengerjakan remi saya harap dengan bisa mengerjakan remi bahasa Inggris nanti setelah ini coba kamu nanti jadi nanti setelah ini coba kamu nanti belajar dengan teman saya teman satu belajar dengan teman saya teman satu cari tahu mana yang masuk bangku bab materi tahu mana yang ulangannya harus bab materi yang ketiga dan mana yang ulangannya harus kamu kerjakan tulis dan mana yang kamu apa namanya ulangan itu aplikasi apa namanya ulangan itu STS atau UTS dan saya harap nanti ke depannya dan seterusnya kamu memilih sekolah dan seterusnya kamu memilih sekolah untuk bisa gitu ya yang patuh kan terhadap orang tua gitu ya jadi
patut kan orang tua pengennya kamu sekolah juga kan ya, tapi dari orang tua kan pengennya kamu sekolah juga kan ya, tapi namanya karena uang jajan kamu yang tadi karena uang jajan kamu yang tadi punya uang 20.000, kamu memutuskan untuk punya uang 20.000 untuk kamu memutuskan yang tidak terlalu penting itu jangan sampai yang tidak terlalu penting itu jangan sampai tidak membuat uang kamu gunakan uang yang tidak gunakan uang dengan yang lebih uang itu uang sakumu dengan itu ya melatih ya tetap sehat, semangat melatih ya pikir tetap sehat, positif, semangat dan berpikir. Disampaikan lagi sampai sini ada yang disampaikan lagi ada yang kita bicarakan perlu kita bicarakan. Jadi sudah cukup ya cukup jadi sudah hasil cukup ya cukup. Ingat pesan saya hari ini yang bisa merubah sikap seseorang itu bukan dari yang bisa merubah sikap seseorang itu bukan dari orang lain. Saya selaku diri kamu sendiri, saya selaku diri dari wali kelas dan dari Tuhannya, dari wali kelas itu hanya sebagai pendorong kamu untuk media berperilaku positif. Tapi yang kamu adalah dari kamu berperilaku positif. Tapi yang menentukan adalah dari mana perasaannya sekarang sendiri. Gimana perasaannya sekarang? Nyaman tidak? Alhamdulillah lega ya. Nyaman tidak? Kita tunggu. Kita minggu depan. Saya bertemu tahu seperti apa nanti depan. Saya bisa katakan kamu seperti apa sekolah. Kalau setelah kamu dimutuskan dari sekolah dampak positif yang kamu dan dampak positif yang kamu saya tetap sampaikan berdasarkan kegiatan di saya selesai pantau selain kegiatan di saya selesai melatih bisa dipahami semangat ya melatih baik mari semangat ya tutup kegiatan mari kita membaca kegiatan secara dengan membaca alhamdulillah secara bersama. Terima kasih untuk pada kesempatan terima kasih untuk pada kesempatan kali ini pada saat kegiatan saya dan pastikan setelah kamu keluar dari ruang sidang dan pastikan setelah kamu keluar dari ruang sidang dengan ruang ini negatif kamu hilangkan coba yang saya sampaikan tadi diingat-ingat dan coba yang saya sampaikan tadi diingat-ingat dan itu ya tetap semangat terima kasih itu ya tetap semangat wassalamualaikum terima kasih saya akhiri wassalamualaikum kan bisa mendengarkan dan melihat kan bisa mendengarkan dan melihat siap